Selamat malam. Jadi kali ini saya akan berbicara tentang mendalami skrip dan mendirect atau directing film yang saya pelajari. Oke. Jadi kayak di video sebelumnya saya udah kasih tahu hal untuk membaca skrip. Kayak kita akan lihat di skrip untuk film yang saya direct. Ya. Jadi contohnya ini, kayak terakhir saya bilang kayak gini. EXT ini EXT ini artinya eksterior. Terus di mana? Di jalan. Kemudian kapan? Hari, day. Kayak kita nggak tulis morning atau afternoon atau evening. Kita cuman tulis day atau night, hari atau malam. Gitu. Jadi ya mendalami skrip itu ya ini sih yang penting, tahu kapan interior atau eksterior dalam ruangan atau luar ruangan, tempatnya di mana, kapan, kemudian jelasin isinya kayak gini. Ada orang di jalan, ada orang berinteraksi, beli jual buah di tempat jualan buah. Kayak gini, yang tindakan kita tulis kayak tulis cerita gitu. Tapi kalau untuk percakapan kayak nama karakternya, habis itu kita bawahnya kita tulis kata-kata dia. Nah, itu tentang apa? Pertanyaannya saya buat videonya, kenapa sekalian sama directing atau mendirect? Kenapa mendalami skrip itu penting? Ya, karena untuk bisa ngedirect, salah satu hal yang kita perlu untuk bisa lakukan adalah kita perlu tahu ceritanya A sampai Z, kita tahu dulu. Untuk bisa direct itu salah satunya yang pertama. Untuk kita bisa ngebaca skrip, untuk kita tahu ceritanya, kita perlu baca dari skrip, cara ngebaca skrip. Dan yang penting itu biasanya adalah tempat. Terus kalau udah tahu, oh biasa. Terus kalau yang karakter begini. Jadi terus tentang directing tadi, satu hal saya kasih tahu adalah A sampai Z. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah untuk bisa menjelaskan atau bahkan kita bisa untuk kasih tahu, karena kan kita ngedirect ini begini, lu lakuin begini. Nah, kita untuk menjelaskan, tapi menjelaskan itu secara detail. Kayak contohnya kalau directing itu ya kita nggak bisa cuman bilang kayak, oh oh ya lu buat orang ketawa, lu ngapain, lu buat filmnya menarik. Lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Maksudnya ya kita nggak bisa ngomong kayak gitu kalau kalau directing. Kita perlu kasih detail. Contohnya kayak di skrip yang saya punya ini ada tulisannya, di jalan orang berinteraksi jual beli buah. Jadi waktu kita di set, udah ada kamera, udah ada sound, udah ada lightning, saya bakal bilang, saya bakal kasih tahu ceritanya. Ini jadi ceritanya, ini adalah cerita pembukaannya. Di sini orang di jalan, orang berinteraksi, orang jual beli buah. Jadi ya kalau perlu kita bisa contohin kita di posisi aktor. Jadi kita kayak saya bakal bilang, oh ya coba jalan berinteraksi beli buah, habis itu pergi, contohnya kan kayak di sini. Nah kayak gitu. Jadi directing itu gitu, perlu perlu kasih tahu, perlu detail. Nggak bisa yang bahasanya itu cuma lu jalan apa, nggak bisa. Kasih tahu perlu detail. Lu jalan ke sini, lu ngapain aja, habis itu udah gitu. Kasih tahu secara detail aktor itu perlu ngapain. Nggak bisa kasih tahu aja secara umum, oh ya aktor begini aja, enggak. Karena kita director, kita yang
bahasanya itu adalah bertanggung jawab sama penampilan aktornya juga, bertanggung jawab untuk filmnya. Jadi kita perlu kasih tahu detail, perlu kasih tahu jelas. Kalau perlu kita sendiri contohin. Itu contoh nge-director. Jadi director. Jadi untuk mendirecting ya perlu tahu dulu ceritanya. Karena kalau enggak, kalau orang nggak tahu ceritanya, terus udah gitu bahasanya dia ngedirect tanpa tahu ceritanya, dia mau ngomong apa gitu kan? Mau ngomong apa? Mau kasih tahu apa ke aktornya gitu kan? Nggak ada. Jadi yang pertama yang ceritanya A sampai Z. Lah mungkin bakal ada yang tanya, loh kok director perlu tahu A sampai Z gitu kan? Emangnya dia nggak tahu? Maksudnya terkadang di beberapa film ada di mana penulisnya adalah A, direkturnya B. Jadi beda-beda gitu, bisa beda. Dan kalau orang mengambil pekerjaan sebagai director ya tanggung jawabnya besar. Maksudnya perlu tahu ceritanya, bertanggung jawab sama penampilan. Jadi itu. Jadi ya director perlu untuk satu perlu tahu ceritanya jelas A sampai Z, Z sampai A, sini ke sini udah tahu semuanya. Perlu baca dari skrip, perlu baca, perlu pelajarin. Kalau enggak, kalau dia nggak tahu ceritanya atau kalau enggak dia misalnya ngambil pekerjaan jadinya dia nggak tahu ceritanya, dia mau ngomong apa? Kira dia cuma diam-diam aja gitu kan. Jadi itu. Dan director ini yang penting kata guru saya. Director itu director yang bagus itu bukan director yang kayak tahu-tahu misalnya dia lari-lari ngurusin sound, lari-lari ngurusin lightningnya. Enggak. Director yang bagus itu yang dia juga nggak cuma komunikasi ke aktor, dia juga komunikasi ke kru. Yang berarti komunikasi ke kru yang megang kamera, yang megang sound, yang megang lightning. Ngomong, saya maunya begini, kalau kamera saya maunya sekarang begini, kalau sound sih udah diatur ya. Lightning dia maunya begini. Jadi itu udah dikomunikasin. Jadi director yang bagus itu adalah dia komunikasi ke krunya, ke anggotanya. Udah gitu dia tinggal duduk aja diem, ngeliatin gimana penampilan dari film itu berjalan. Gitu. Ya, jadi itu aja untuk malam ini. Terima kasih.